Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Besari dan anak-anakku SMA 2 Padalarang kelas 12 dan juga siswa-siswa pelajar dan penggiat adiwiyata di seluruh Nusantara. Nah, kali ini kita untuk pelajaran biologi terapan itu yang menggunakan anggur. Sebenarnya bisa tanam apa saja, tapi karena sedang booming anggur gitu, jadi sekaligus ya pengenalan budidaya anggur ya. Jadi pada ini contoh dari tanam anggur yang berkaitan mata pelajaran metabolisme itu, dan juga berkaitan dengan pelajaran submaterinya pokok bahasan di kelas 12 yaitu fotosintesis ya. Nah, kaitan fotosintesis dan metabolisme karbohidrat, di sini kita membahas tentang apa itu dapur buah gitu ya. Nah, jadi kita membahas tentang dapur buah pada tanaman anggur yang ada tanaman anggur. Jadi kita bisa lihat ke sini, bisa zoom perbandingan sini. Nah, sebagai siswa itu untuk bahan-bahan KTI bisa kita ambil dari konten ini, biologi terapan ini yang kaitan dengan dapur fotosintesis gitu. Seperti ketahui fotosintesis itu kan dengan CO2 plus H2O menghasilkan glukosa selain oksigen, yaitu tujuan pokoknya itu menghasilkan zat makanan yang digunakan untuk bahan-bahan pembentuk tubuh dan juga untuk pembentuk energi dari pemecahannya, yaitu yang berbahan baku dari zat pokok atau senyawa pokok yaitu glukosa yang kalau disimpan jadi karbohidrat. Nah, karbohidrat hasil fotosintesis kalau disimpan di dalam buah ada yang bentuk glukosa kalau manis atau fruktosa dari kata fruit gitu, jadi gula dalam buah-buahan. Kemudian ada juga madu yang punya kelenjar madu, dan ada yang termasuk adalah pati gitu kan. Nah, atau amilum. Nah, di sini kita lihat misalnya bagaimana si tandan anggur ini di sini apabila dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini ya ini apalagi kalau ini sebelum ya diambil karena sudah masak, sudah banyak icip-icip. Jadi anggur ini lebih banyak daripada yang ini gitu kan. Nah, ini aplikasi dari pelajaran fotosintesis. Kita lihat seperti ini, buah anggur ini itu posisinya itu ada di ujung, dan ke ujung ini tidak ada tunas atau batang yang mengandung daun ya ke atasnya, jadi cuma segini tuh. Nah, ini jadi sedangkan untuk yang ini, untuk yang buah yang ini kita lihat telusuri. Nah, ini buah ini berdasarkan daripada batang ya, batang tersier itu yang kemudian batang ke atas. Nah, ini ke sana. Jadi kalau dihitung daunnya saja itu banyak gitu. Daunnya itu banyak. Nah, di sini maksudnya ini daun ini yang terdapat dalam batang tersier ini yang berfungsi sebagai dapur buah gitu. Jadi si dapur buah ini makin banyak daunnya, maka dapurnya ya makin banyak. Nanti hasil fotosintesis itu kan, nah dengan bantuan salah satunya dengan bantuan ion kalsium itu diangkut kemudian disimpan ke sini, disimpan ke buah hasil fotosintesis ini gitu kan. Nah, ini makanya berbeda dengan yang ini. Makanya ini supaya ada juga suplai ke sini, maka ini tidak di posisi ke atas kan tadi, tapi diturunkan sehingga diharapkan yang daun yang berfotosintesis di sini bisa turun ke sini, walaupun ini jauh lebih sedikit daripada yang ini. Nah, bisa kita lihat lagi yang lain. Nah, ini contoh lain yang bakalan. Nah, ini yang masih
eh, kecil ya, buah-buah yang masih kecil ya. Nah ini jadi buah yang di atas fase brokoli ini. Nah ini bunganya yang cukup banyak gitu kan. Nah cuma karena tidak pakai aplikasi GA3 jadi yang ya tidak belum memanjang ya. Nanti kita akan khusus yang ini akan kita pada konten berikutnya yaitu pakai aplikasi GA3. Sedangkan untuk yang ini memang tidak pakai semuanya. Nah ini untuk perbandingan saya. Jadi kita lihat ke atas. Nah ini daunnya banyak gitu. Jadi artinya dapurnya banyak. Si dapur untuk penghasil ini hasil fotosintesisnya, sehingga nanti diharapkan untuk disimpan di buah, dan buah ini pertumbuhan bisa lebih cepat dan buahnya lebih banyak, tandanya juga yang bisa lebih panjang gitu. Nah ini contoh bagaimana perbandingan antara tanaman misalnya, atau saat bukti ya di dalam teori biologi bahwa fotosintesis itu terjadi di daun atau bagian batang yang masih berbentuk yang berwarna hijau. Kemudian hasil fotosintesis glukosa atau karbohidrat kalau lebih kompleks bisa disimpan di buah. Makin banyak daun berarti makin banyak karbohidrat disimpan di dalam buah. Itu artinya buah makin banyak atau juga makin besar-besar bisa berkaitan dengan ya, banyaknya atau lebih lengkap itu luasnya permukaan daun. Luasnya permukaan daun itu kan berkaitan dengan berapa luas permukaan daun atau besarnya daun dan juga jumlah daunnya dikalikan menjadi berapa luasnya, berapa milimeter luasnya misalnya. Jadi makin banyak daun makin luas gitu, makin luas dapurnya makin banyak karbohidratnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat tim KTI SMA Negeri 2 Padalarang, tetap semangat untuk mencapai deadline atau timing untuk ujian KTI bagi siswa kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.